Pemirsa, setelah lebih dari 1 bulan, Polres Ciamis akhirnya menetapkan seorang guru pembina sebagai tersangka tragedi susur sungai yang menewaskan 11 siswa MTS Harapan Baru. Lantaran sakit, polisi tidak lakukan penahanan terhadap tersangka. Rofiah, guru pembina kegiatan ekstrakurikuler Kepanduan Pramuka MTS Harapan Baru Cijantung, Ciamis, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedi susur sungai yang menewaskan 11 siswa di Sungai Cilieur 15 Oktober lalu. Satreskrim Polres Ciamis menemukan kelalaian tersangka dalam kegiatan susur sungai tersebut. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Rofiah tidak ditahan lantaran sakit. Polisi sudah mengantongi jaminan tersangka dari pihak sekolah dan keluarga. Kami telah masuk ke proses penyidikan karena tindak pidananya itu kita sudah temukan dengan satu tersangka. Tersangka ini adalah R, beliau adalah penanggung jawab kegiatan. Kami juga mohon maaf karena memang prosesnya agak lama karena ada prinsip kehati-hatian. Tragedi susur sungai berawal dari kegiatan pembersihan sampah di sisi sungai, namun kemudian berubah menjadi petaka yang mengakibatkan hilangnya 11 nyawa. Dari Ciamis, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, TV One mengabarkan. Ya, dan kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Ciamis, AKP Afrizal Wahyu Ahmad. Bapak, sebenarnya apa kendalanya sehingga penetapan tersangka ini membutuhkan waktu setidaknya sebulan, Pak? Ini cukup lama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya jelaskan terkait dengan kendalanya. Sebenarnya kita tidak mengalami kendala, hanya dari aspek sosial kami juga melihat dari kacamata psikologis para korban, karena yang saksi sendiri atau korban itu juga merupakan ikut dalam kegiatan tersebut, jadi perlu adanya namanya trauma healing. Seperti itu. Oke, Pak, lalu Oke, silakan Pak. Ya, membutuhkan waktu yang cukup lama karena melalui proses untuk trauma healing terlebih dahulu. Pak, apa dasar polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka? Apa kelalaian-kelalaian yang dinilai ini kemudian menjadi faktor akhirnya pelaku dijadikan tersangka, Pak? Untuk pelaku sendiri, kita sebelumnya sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Dari proses penyelidikan dan penyidikan tersebut, akhirnya kita memeriksa saksi-saksi. Sudah ada 12 orang saksi yang kita periksa. Dan kemudian untuk saksi-saksinya sendiri udah kita periksa sebanyak 12 orang dan kita compare dengan barang bukti. Hasil keterangan tersebut meyakini bahwa tersangka itu melakukan kelalaian dalam proses kegiatan susur sungai tersebut. Oke, Pak, ini pelakunya tunggal atau ada kemungkinan pelaku lain juga, Pak? Untuk pelakunya sendiri kita prosesnya masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk tahap sekarang kami menetapkan untuk 1 orang sebagai tersangka. Oke, bukti apa saja Pak yang sudah dikumpulkan akhirnya menetapkan guru ini sebagai tersangka, Pak? Untuk bukti-buktinya kita sendiri sudah memeriksa 12 orang saksi. Ada juga SK pengangkatan sebagai guru dan SK pengangkatan guru tambahan untuk tugas di sekolah. Kemudian juga kita punya SOP dari kepramukaan dan juga ada visum dan 3 buah karung untuk pembersihan sungai. Lantas langkah selanjutnya apa, Pak? Serta respon keluarga korban seperti apa? Untuk respon dari keluarga kami belum mendapatkan respon, tapi kemarin sudah ada respon dari keluarga pada saat pemeriksaan bahwa untuk proses ini tetap dilanjutkan. Untuk tahap selanjutnya juga kita masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Baik, terima kasih AKP Afrizal, Kasat Reskrim dari Polres Ciamis sudah bergabung bersama kami di Ragam Perkara sore hari ini. Terima kasih banyak.